warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini, Ibu akan melanjutkan materi tentang himpunan. Yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang diagram Venn, kemudian tentang himpunan bagian. Selanjutnya, yang kita pelajari terlebih dahulu adalah diagram Venn. Nah, di sini diagram Venn, diagram ini diperkenalkan pertama kali oleh John Venn, ahli matematika berkebangsaan Inggris tahun 1834 sampai 1923. Nah, diagram Venn adalah gambar yang digunakan untuk menyatakan hubungan antara himpunan dalam suatu kelompok objek yang memiliki kesamaan. Selanjutnya, biasanya diagram Venn digunakan untuk menggambarkan himpunan yang saling berpotongan, saling lepas, himpunan bagian, dan operasi himpunan seperti irisan, gabungan, selisih, dan komplement. Cara membuat diagram Venn. Nah, cara yang pertama, himpunan semesta biasanya digambarkan dengan bentuk persegi panjang dan di pojok kiri atas diberi simbol S. Misal, S-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, sampai 8 ya. Lalu langkah yang kedua, setiap anggota masing-masing himpunan digambarkan dengan noktah atau titik. Nah, kita lihat. Nah, ini di pojok kiri atas kita beri simbol S. Kemudian masing-masing anggota himpunan digambarkan dengan noktah atau titik-titik. Anggota 1, 2, 3 kita berikan noktah atau titik-titiknya. Selanjutnya, langkah yang ketiga adalah setiap himpunan sedang dibicarakan digambarkan dengan lingkaran atau kurva tertutup sederhana. Misalnya, S anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kemudian jika ada himpunan yang lain ya, kita bisa gambarkan dengan kurva tertutup sederhana. Di sini ada himpunannya adalah A. Kurva tertutup sederhana di sini himpunan A anggotanya adalah 2, 4, 6 dan 8. Jadi S-nya itu adalah 1, 3, 5, 7. Dan ini semuanya anggota S. Oke, selanjutnya, jika banyak anggota himpunannya tak berhingga, maka masing-masing anggota himpunan tidak perlu digambarkan dengan suatu titik. Misalnya, S atau himpunan semesta siswa di sekolahmu. Kemudian ada himpunan lain D, siswa di kelasmu. Nah, di sini kita bisa gambarkan seperti ini ya. Di pojok kiri atas dengan lambang himpunan semesta. Kemudian di sini kita tuliskan kurva tertutup sederhana dengan himpunan disebut himpunan D. Karena di sini adalah siswa di kelasmu, ini adalah nilainya banyak sekali ya, jumlahnya banyak sekali atau tak berhingga, sehingga kita tidak perlu tuliskan tidak apa-apa. Oke, selanjutnya contoh. Perhatikan contoh berikut. Buatlah diagram Venn dari himpunan-himpunan berikut. Nah, di sini ada himpunan semesta anggotanya 1 sampai 9. Lalu himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian himpunan B anggotanya 2, 5, 6 dan 7. Nah, cara membuat diagram Venn kita lihat terlebih dahulu anggota himpunan selain himpunan semesta, yaitu himpunan A dan B. Nah, kita lihat apakah ada anggota yang sama pada himpunan A dan B. Nah, di sini yang sama dengan B, A dengan B adalah 2, lalu
pada himpunan A yang sama adalah 2 dan 5, masing-masing ada sisanya. Kemudian pada himpunan B yang sama 2 dan 5, masing-masing ada sisanya. Sehingga cara menggambarkannya adalah kita menggunakan kurva tertutup yang saling berpotongan. Kurva pertama kita beri lambang himpunan A, kurva yang kedua kita beri lambang himpunan B. Nah, di sini kita isikan dulu yang di tengah-tengah yang berpotongan, yang sama tadi adalah 2 dan 5. Kita tuliskan 2 dan 5. Lalu himpunan A yang belum disebutkan apa ini? Jadi 1, 3 dan 4. 1, 3 dan 4. Lalu himpunan B yang belum disebutkan adalah 6 dan 7. Kemudian kita lengkapi himpunan S, anggotanya 1 sampai 9. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Oke, selanjutnya contoh yang kedua. Buatlah diagram Venn dari himpunan-himpunan berikut. Kita lihat di sini ada himpunan semesta, anggotanya adalah min 2, min 1, 0, 1, 2 sampai 9. Lalu himpunan A anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9. Kemudian himpunan P anggotanya 2, 3, 5, 7. Nah, cara membuat diagram Venn-nya, kita amati terlebih dahulu dua himpunan selain himpunan semesta, yaitu himpunan A dan P. Kita lihat anggota-anggotanya. Nah, ternyata di sini terlihat semua anggota P, yaitu 2, 3, 5, 7 itu ada di A. 2, 3, 5, 7. Nah, sehingga jika kita gambarkan himpunan P ini berada di dalam himpunan A. Sehingga kita buat kurva tertutup sederhana dulu yang berada di dalam, yaitu 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7. Lalu di luarnya himpunan A. Himpunan A yang belum disebutkan berapa? 1, 4, 6, 8, 9. Jadi 1, 4, 6, 8, 9. Nah, kalau sudah, baru kita lengkapi S-nya. S-nya adalah min 2 sampai 9. Jadi min 1, min 2, 0, 1 sampai 9 sudah ada di sini semua. Ini cara membuat diagram Venn. Kemudian contoh yang ketiga. Buatlah diagram Venn dari himpunan berikut. S-nya di sini 0 sampai 10, lalu himpunan A anggotanya 0, 1, 2, 3 dan 4. P anggotanya 6, 7 dan 8. Nah, caranya sama. Dari yang kita lihat, terlebih dahulu himpunan yang selain semesta. Kita amati anggota-anggotanya. Adakah yang sama antara himpunan A dan P? Maaf, ini B ya, bukan P. Nah, di sini anggota himpunan A dan B ini tidak ada yang sama. Ini 0, 1, 2, 3, 4. Di sini 6, 7, 8. Gak ada yang sama. Sehingga diagram Venn-nya di sini adalah saling lepas. Ya. Jadi seperti sebelumnya kita tuliskan di pojok kiri atas dengan lambang S. Saling lepas himpunan A anggotanya kita masukin 0, 1, 2, 3 dan 4. Kemudian himpunan B 6, 7 dan 8. Baru kita lengkapi S-nya. S-nya 0 sampai 10. 0 sudah ada, 1, 2, 3, 4, 5 enggak ada ya. 6, 7, 8, 9, 10. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita pelajari tentang himpunan bagian. Nah, himpunan A merupakan himpunan bagian dari B bila setiap anggota A menjadi anggota B. Ditulis dengan notasi, nah, lihat notasinya seperti huruf C tapi agak memanjang ya. Jadi ini membacanya A subset B atau A himpunan bagian dari B. Nah, bisa juga dituliskan dengan B. Nah, ini tandanya terbalik seperti ini. Nah, ini membacanya adalah himpunan B memuat A ya, himpunan B memuat A. Nah, seperti ini. Nah, ini artinya himpunan bagian itu adalah himpunan di dalam himpunan ya. Jadi himpunan A adalah himpunan bagian dari B ya, karena anggota himpunan A berada di dalam anggota himpunan B. Seperti ini. Oke, selanjutnya himpunan A sebagai himpunan bagian dari A.
setiap himpunan adalah himpunan bagian dari himpunan itu sendiri. Nah, ditulis dengan notasi A subset A. Nah, kita lihat. Nah, ada himpunan A dan himpunan B, ya, dua himpunan, dan dia memiliki anggota yang sama. Jadi A anggotanya adalah A, B, dan C. B pun anggotanya adalah A, B, dan C. Artinya A sama dengan B. Cukup kita tuliskan satu saja kurva tertutupnya. Tinggal kita tuliskan di sini A sama dengan B, atau di sini A subset A, ya. Oke. Selanjutnya, himpunan kosong sebagai himpunan bagian ditulis dengan notasi. Nah, seperti ini notasi himpunan kosong, ya, atau seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut dengan menentukan semua himpunan bagian dari suatu himpunan. Untuk mengetahui himpunan-himpunan bagian dari suatu himpunan, perhatikan tabel berikut. Nah, perhatikan. Himpunan di sini yang tidak memiliki anggota atau banyak anggotanya adalah 0. Nah, himpunan bagian dari ini adalah himpunan kosong saja. Ya, jadi dia hanya himpunan dia sendiri atau himpunan kosong. Lalu, kalau ada himpunan yang anggotanya adalah satu anggota di sini yaitu A, maka himpunan bagiannya adalah A sendiri dan himpunan kosong. Nah, seperti yang didefinisikan tadi, ya, himpunan kosong adalah termasuk anggota himpunan dari suatu himpunan bagian. Lalu, kalau di sini himpunan memiliki dua anggota, maka himpunan bagiannya apa? A sendiri, himpunan A, lalu himpunan B, himpunan yang anggotanya A dan B, dan pasti ada himpunan kosong. Jadi ada 4 himpunan bagian. Jika anggotanya 3, dia ada berapa himpunan bagian? Kita lihat A sendiri, B, lalu C, kemudian AB, AC, BC, lalu ABC. Yang terakhir pasti ada himpunan kosong, dan seterusnya. Ya, ini cara menentukan himpunan-himpunan bagian. Nah, sekarang kita bisa menentukan himpunan bagian dan pola bilangan segitiga Pascal. Nah, selain cara yang tabel seperti tadi, kita bisa gunakan cara segitiga Pascal. Nah, cara membuat segitiga Pascal, perhatikan, dia bermula dari angka 1 dan berakhir dengan angka 1. Jadi 1, 1, 1, lalu 1, 1 tambah 1 adalah 2, terakhirnya 1, kemudian 1, 1 tambah 2 itu 3, 2 tambah 1 itu 3, terakhir 1 lagi, kemudian 1, 1 tambah 3 adalah 4, 3 tambah 3 adalah 6, 3 tambah 1 itu 4, dan terakhirnya 1, dan seterusnya. Nah, pada pola bilangan segitiga Pascal ini kita bisa menentukan banyaknya anggota himpunan bagian atau banyaknya himpunan bagian, ya. Caranya bagaimana? Nah, catatan di sini, banyaknya barisan segitiga Pascal dilihat dari banyaknya anggota himpunan. Jadi kita bikin barisan ini sampai berapa? Ini tergantung banyaknya anggota himpunan tersebut. Contoh, himpunan bagian dari A, B, C, D, E. Nah, ini ada berapa anggota ini? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada 5 anggota, sehingga di sini kita gunakan segitiga Pascal sampai baris 1, 5. Ya, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Jadi kalau misalkan di sini ada 4 anggota, jadi cukup sampai 1, 4. Kalau di sini ada 3 anggota, cukup sampai 1, 3. Kalau di sini ada 6 anggota, kita bikin 1 lagi di bawahnya. Nah, seperti itu. Nah, di sini karena anggotanya 5, kita lihat barisan terakhir, ya, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Nah, di sini himpunan bagian yang tidak memiliki anggota, dari kiri, ya, yang tidak memiliki anggota ada berapa? Ada 1. Ya, yaitu apa? Himpunan kosong. Lalu himpunan bagian yang memiliki 1 anggota itu ada berapa? Ada 5. Yaitu kita lihat
A sendiri, B sendiri, C sendiri, D lalu E. Ya. Selanjutnya yang memiliki 2 anggota yaitu AB, AC, AD, AE, BC dan seterusnya. Di sini ada 10. Ya. Kemudian yang memiliki 3 anggota, misalnya ya, ini 3 anggota, ada 10 juga yaitu ABC, ABD, ABE, ACD dan seterusnya. Nanti kalau dihitung akan ada 10. Kemudian yang memiliki 4 anggota ini ada 5 yaitu ABCD, ABCE, ABDE dan seterusnya. Yang terakhir yang memiliki 5 anggota ada 1 yaitu ABCDE sendiri. Nah, ini adalah cara menentukan himpunan bagian dengan cara menggunakan pola bilangan segitiga Pascal. Nah, demikian penjelasan dari Bu Kiki. Selamat belajar. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.